Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nazifah Askia dengan NIM 24101263200006 dengan prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan tentang hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah petunjuk cara mengerjakan sesuatu, sedangkan konseling adalah bimbingan yang diberikan oleh ahli menggunakan metode psikologis membantu memahami diri sendiri dan memecahkan masalah. Next, ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Layanan bimbingan di lembaga pendidikan anak usia dini adalah bagian penting dari keseluruhan kegiatan pendidikan di prasekolah. Bimbingan ini mencakup beberapa tujuan dan fungsi antara lain: 1. Bimbingan pribadi sosial. Yang kedua, bertujuan membantu perkembangan pribadi dan sosial anak agar dapat beradaptasi dengan bersosialisasi dengan baik, serta menyelesaikan masalah pribadi dan sosialnya. Yang ketiga, bimbingan belajar. Yang keempat, fokus pada perkembangan pendidikan melalui kegiatan belajar sambil bermain yang membantu anak dalam membangun keterampilan dasar dan sikap positif. Yang kelima, ada bimbingan karir. Dan yang terakhir, membantu anak merencanakan dalam mengembangkan karir, memahami tugas dan kondisi kerja, serta menyelesaikan masalah karir dengan cara yang sederhana. Next, layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, yaitu ada 5. Yang pertama, layanan pengumpulan data. Pengumpulan informasi tentang karakteristik dan masalah yang mungkin dihadapi anak penting untuk memberikan dukungan yang tepat. Yang kedua, ada layanan informasi. Memberikan wawasan kepada anak dan orang tua tentang perkembangan anak, mengingat anak usia dini masih memiliki pengetahuan yang terbatas. Yang ketiga, layanan konseling, menyediakan dukungan bagi anak yang mengalami masalah pribadi atau sosial dengan proses konseling yang berbeda dari remaja atau dewasa. Yang keempat, layanan penempatan, memastikan anak mendapatkan penempatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi mereka. Yang kelima, layanan evaluasi dan tindak lanjut, menilai keberhasilan bimbingan yang telah diberikan dengan melihat perubahan perilaku anak. Di sini, adapun hakikat dan konsep dasar PK AUD. Hakikat bimbingan dan konseling AUD, upaya membantu anak mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Bimbingan dan konseling AUD dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi oleh konselor yang sudah terlatih. Adapun menurut Semiawan RC tahun 2002, konsep bimbingan dan konseling AUD adalah proses membantu anak mengatasi masalah perkembangan agar bisa tumbuh secara optimal. Proses ini melibatkan interaksi antara anak dan konselor untuk membantu mereka memahami diri dan mencapai perkembangan terbaik. Kegiatan konseling bisa dilakukan melalui pembelajaran, permainan, atau media yang disukai oleh anak. Next, adapun tujuan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Menurut pendapat Siti Sarah tahun 2022, mendukung orang tua dan guru dan BK AUD, membantu orang tua dan guru memahami dan mendukung anak sesuai dengan perkembangannya serta mengatasi masalah belajar sosial dan emosional yang mungkin timbul. Tujuan lainnya untuk anak usia dini, bimbingan konseling membantu anak dalam berbagai aspek pertumbuhan seperti akademik, emosional, dan sosial. Guru bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak penting untuk mengidentifikasi masalah dan membantu anak berkembang secara fisik, motorik, kognitif, dan mental. Bimbingan ini membantu guru menjalankan tugasnya dengan baik dan sebaiknya proses ini dimulai sejak dini untuk mendukung perkembangan yang baik. Fungsi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama, ada fungsi pemahaman adalah upaya guru atau pendamping untuk membantu memahami diri anak didik oleh orang tua dan guru. Yang kedua, itu ada masalah yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga, lingkungan keluarga dan sekolah. Yang keempat, lingkungan luar rumah dan sekolah. Yang terakhir, ada cara penyesuaian dan pengembangan diri.
Yang kedua, yaitu fungsi pencegahan adalah upaya bimbingan untuk melindungi anak dari masalah yang dapat mengganggu atau menghambat perkembangannya. Yang ketiga, fungsi perbaikan adalah bimbingan untuk menyelesaikan masalah anak didik. Yang terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah upaya bimbingan untuk menjaga dan meningkatkan potensi serta kondisi positif peserta didik agar berkembang secara stabil dan berkelanjutan. Berikut ada gambar contoh bimbingan konseling out. Yang pertama, ada konsultasi anak yang bermasalah dan mencari solusi. Yang kedua, memberitahu pada orang tua anak atas perkembangan keterampilan dan kemampuan anak. Yang terakhir, ada melihat perkembangan anak. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil yang sudah saya paparkan tadi. Kesimpulannya adalah bimbingan dan konseling membantu siswa mengenali diri dan merencanakan masa depan untuk anak usia dini. Tujuannya mengembangkan potensi dan mengatasi masalah. Ini mencakup pencegahan masalah, pemahaman diri, serta dukungan dalam bersosialisasi, belajar, dan merencanakan karir. Baik, sekian paparan dari bimbingan konseling out dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.